melahirkan, mungkin ada sesuatu yang berubah nggak sih setelah menjadi ibu dari 2 orang anak? Wow, luar biasa ya, tentunya bangga banget. Alhamdulillah udah dikasih anak cewek dan cowok, sekarang udah sepasang anaknya Evi. Itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa banget sih buat Evi, dan tentunya semakin lebih terasa keibuannya untuk anak-anak Evi ini. Luar biasa sih. Ada yang berubah nggak setelah mungkin dari yang pertama dengan yang kedua? Untuk berubahnya sih mungkin sama aja sih waktu anak pertama dan kedua ini, cuman bedanya anak pertama lebih yang nggak terlalu sulit, kalau anak yang kedua ini agak sulit. Lahirannya kapan dan namanya siapa ya? Lahirannya kemarin alhamdulillah tanggal 23 hari Sabtu. Sabtu atau Minggu lupa gue. Hari Minggu ya guys ya, hari Minggu tanggal 23, berat badannya itu 3,1, dan alhamdulillah Evi lahirannya normal, dan jenis kelamin cowok, dan udah sepasang anak Evi. Mengalami baby blues? Ya, kok bisa tahu sih? Aku baby blues loh guys. Ini baby blues yang perbedaan antara anak pertama dan kedua itu adalah Evi yang kedua ini mengalami baby blues. Badannya sempat bengkak-bengkak, ya katanya sih itu normal ya, karena aku kemarin sempat nanya ke dokter Evi bahwa itu biasa untuk ibu yang habis melahirkan, dan aku tanya apakah itu bahaya untuk yang habis melahirkan, dan ternyata itu enggak, itu malah justru buat menambah ASI katanya. Aku juga ngerti ya, katanya itu isinya air yang bengkak-bengkak di badan, ya makanya Evi agak tenang sedikit. Dan baby bluesnya itu lebih kayak takut anaknya diambil orang. Jadi kayak Evi tuh nggak mau anak Evi tuh diambil ke orang siapapun gitu kan. Dan sempet nangis, tiba-tiba nangis kayak yang nggak tahu nangis kenapa. Padahal nggak ada masalah loh guys ya. Padahal aku bahagia selalu. Tapi membagi tugas dengan suami seperti apa sih? Membagi tugas sih pasti ya, namanya orang tua ya, pasti udah masing-masing udah tahu tahu ininya masing-masing porsi. Untuk ini Evi jagain anak aku, ayah jagain anak yang satu, jadi benar-benar kita saling bagi waktu yang inilah, tentunya membagi waktu aku sama anak yang baru lahir, ayah sama anak yang kan memberikan ASI eksklusif nggak sih sampai 2 tahun? harus dong, karena aku anak pertama nggak ngasih ASI eksklusif, jadi anak kedua harus ngasih ASI eksklusif. Itu penting banget, karena anak yang pertama Evi itu agak nggak terlalu dekat sama Evi, jadi anak yang kedua harus benar-benar ASI-nya eksklusif. Terus mungkin gimana sih anak yang pertama dengan yang kedua sekarang, ada rasa cemburu gitu nggak mereka? Oh, dia jelas banget sama adeknya, sampai dibanting anakku. Beneran sumpah, anak aku yang pertama ini tuh jealousnya minta ampun. Dia bukan nggak suka sih ya, namanya mungkin anak umur 3 tahun ya menurut saya. Jadi bener-bener merasa aku takut nih kasih sayang orang tua aku tuh berpindah ke lain hati gitu kan. Padahal aku selalu ngasih pengertian ke anak aku, ya mungkin karena dia masih umur 3 tahun, jadi belum mengerti, belum tahu bahwa aku tuh sama mereka tuh benar-benar sayang. Kita tuh benar-benar yang aku tuh sayang sama si anak pertama aku ini, dan sama pun dengan anak yang kedua. Dan dia sampai kayak gini loh, setiap nanya, kamu sayang adek nggak? Nggak mau adek katanya. Sampai tadi di mobil, adek pinggirin, aku mau duduk sama nenek, adek dipindahin, dikeluarin katanya, digituin. Jadi benar-benar ada rasa khawatir juga sih buat aku, karena dia namanya anak kecil, kita tidak tahu ya, tiba-tiba kita lagi sibuk apa di luar, dia lagi sama adiknya di kamar, dan amit-amit cabang bayi lah, jangan sampai ya. Pastinya Evi sama suami benar-benar harus ngejagain dari sekarang, karena melihat anak yang aku yang pertama ini sedikit aktif dan jealousnya tuh luar biasa banget. Ngasih pengertiannya? Kalau untuk ngasih pengertiannya sih kayak gitu ya, aku bilang ibu sayang Meme, jadi Meme harus sayang adek, sama halnya ibu sayang adek, sayang Meme juga. Jadi Meme nggak boleh sakitin adek ya. Dia cuma bilang oke, baik, tetapi nanti kalau udah moodnya udah berbeda, dia bakalan balik lagi dengan yang Meme yang tadi yang nggak suka sama adeknya. Tapi katanya sih emang semua anak kayak gitu sih katanya. Jadi aku tanya-tanya ibu-ibu yang udah pernah lahiran punya anak kedua itu semuanya katanya kayak gitu. Jadi ya udah, pengertiannya adalah setiap hari aku kasih tahu ke dia bahwa kamu harus sayang adek ya, nggak boleh jealous, nggak boleh marah sama adek. Kalau ibu gendong adek, Meme nggak boleh marah ya. Dia selalu bilang oke, baik ibu, oke, baik ibu. Tapi namanya anak kecil ya, kita harus ngerti. Peran suami Jadi lebih caper gak anak pertama?
banget. Cari perhatian ya, kayak nyari cewek. Itu cari perhatian banget pemirsa. Dia itu Supers. contohnya itu dia kayak supers. Ya, cari perhatiannya itu dia contoh deh di depan pintu. Dia harusnya udah bisa masuk sendiri, tapi dia harus teriak dulu, ayah ambil aku, jemput aku, ibu jemput aku. Padahal dia udah bisa masuk sendiri kan. Saking dia cari perhatiannya dan ingin diperhatiin, karena ada adiknya ini, dia merasa kayak, wah kok adek aku yang diperhatiin, kok aku enggak gitu loh. Ya namanya anak ya, aku sampai pusing sendiri mikirnya, tapi ya nggak apa-apa, itu kenikmatannya seorang ibu yang baru melahirkan dan tentunya mempunyai anak dua ini luar biasa banget, happy banget Evi sama suami. Tapi pembelajaran yang mungkin didapatkan dari anak pertama yang diterapkan ke anak kedua ini seperti apa sih? Kalau untuk anak pertama kebetulan aku tuh agak sedikit ini ya, bukan kurang ya, maksudnya mungkin karena kemarin waktu hamil anak pertama itu Evi langsung kerja, jadi tak tinggalin 1 bulan apa hampir 2 bulan waktu itu di Sulawesi. Jadi aku sibuk kerja, pas udah 2 bulan aku baru ambil, dan ya itu dia, karena aku nggak ASI eksklusif sehingga dia nggak terlalu dekat banget sama Evi, sampai dia lebih dekatnya sama neneknya ketimbang aku sama suami. Makanya aku sama anak kedua ini harus eksklusif, benar-benar yang gimana ya, treatmentnya mungkin harus full lah. Sama sih semuanya aku fullin ke anak pertama, kedua pun juga. Tapi kalau untuk ASI-nya full sama untuk anak kedua ini. Tapi kondisi ASI sendiri gimana? Lancar? Alhamdulillah Berlebih? lancar saya ya, aman, tentram dunia. Walaupun kemarin gue sempet sedikit stres gara-gara ASI-nya nggak lancar sama sekali, dan mungkin itu pengaruh juga ya sampai aku baby blues kali ya, sampai ada kekhawatiran yang luar biasa, nangis tiba-tiba karena merasa aku tuh kasihan sama anak aku, kok ASI-nya aku nih belum ada gitu, ada tapi dikit banget. Dan ternyata emang seperti itu, kalau 1 minggu tuh memang air ASI-nya belum terlalu banyak. Nanti kalau udah 15 hari atau berapa belas hari baru nanti bakalan banyak. Tapi tetap aja ya, namanya seorang ibu tuh merasa, oh aku nggak cukup ya buat anak. Jadi benar-benar tiba-tiba kena baby blues, nangis sendiri, sampai muka itu kemarin tuh 1 malam itu bengkak-bengkak, mata gue bengkak semua, sampai nggak kelihatan batu mata putihnya saya, cuman perkara nangis baby blues ya itu dia. Makanya tapi alhamdulillah sekarang udah ASI-nya udah lancar, dan anak aku pun juga udah merasakan yang saya udah puas lah gitu loh. Aku pun juga udah merasa wah alhamdulillah ASI-nya udah lancar. Dan ini turun ke